kenapa sih lu mau aja, kenapa lu nggak say no, kenapa lu pakai baju kayak gitu. Dengan data yang kamu sebut itu, diam itu tuh bukan berarti menjadi salah satu solusi gitu loh. Hai Sobat Senadi, balik lagi sama gue Nanda atau Sylvia Nanda. Dan gue Mardisha Anjani atau yang biasa kalian kenal dengan Disha. And welcome back to Nadi Podcast. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa sih, Sil? Ngomongin yang tentang kita sih, mahasiswa. Iya. Nah, kita ini kan statusnya sebagai mahasiswa ya. Benar. Mahasiswa itu identik dengan agent of change. Benar banget, agent of change. Nah, sebagai agent of change menurut lu speak up. Speak up itu tuh penting gak sih, Sil? Kalau menurut gue sih, dari gue pribadi, gue sih penting ya, Sya. Karena gue tuh Oke. orang yang suka keluar-keluar banget nih di medsos Nah, apalagi. loh, Karena oke. ada beberapa kasus-kasus yang gak kenotis, kalau dengan speak up itu jadi kenotis. Karena kan zaman sekarang kalau gak viral, gak di Gak akan notice. selesai. Iya, benar banget lagi. Nah, ngomong-ngomongin yang viral ya, Mm-mm. gue tuh juga lagi FOMO sih untuk speak up dan juga merepost kasus-kasus yang emang viral. Oh, I see. Tapi itu di sisi lain ya, gue tuh juga jadi takut. Karena kata temen gue banyak orang yang menyalahgunakan jejak digital. Oh iya sih. Gue malah takutnya nanti mereka tuh menyalahkan gue gitu loh. Mm. Nah, jadi menurut lu gimana sih, Sil, enaknya? Dilema sih ini Iya. ya, antara kalau mau speak up tapi takut salah jadinya kayak ya diam tuh juga kadang perlu diperlukan. Terus Iya. pepatah ini juga sih, diam adalah emas. Aduh, bijak banget sih lu. Tapi kayaknya ini kita mesti obrolin juga nih sama mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah. Karena ini dilema mahasiswa nih, Bener diam banget. atau bersuara. Apalagi kalau mahasiswanya dari prodi Ilmu ilmu komunikasi. Oke, without further ado, langsung aja kali ya. Langsung Kita aja. simak our lovely narasumber Hanaya, Naila, dan Tasya dari ilmu komunikasi. Hai, silakan duduk, silakan duduk. Bidadari-bidadari yang satu ini. Aduh, langsung seger banget nih studio ya. Oke. Oke, apa kabar nih kalian semua dan boleh dong kasih say hi dan perkenalan. Oke, halo semuanya, nama aku Hanaya, biasa dipanggil Naya. Alhamdulillah kabar aku baik nih, lagi sibuk nugas aja mau TS. Oke, halo semuanya, nama aku Naila Nazara, biasa dipanggil Naila. Dan aku sekarang lagi stres karena ya lagi-lagi banyak banget tugas. Oke. Halo, nama aku Tasya Elena, aku juga dari Prodi Ilmu Komunikasi dan aku juga sama nih kesibukannya sama-sama lagi mau nugas dan mau UTS jadi harus prepare banget ya. Aduh, Emang lagi sibuk sibuk-sibuknya ya sama tugas dan mau UTS sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, ngomong-ngomong, kalian kan mahasiswa ilmu komunikasi nih. Kalian sendiri tuh lebih ke yang bersuara atau ke yang diam sih? Kalau misalkan ada suatu isu gitu, in general ya. Nah, gimana tuh guys? Oke, kalau aku sih bersuara ya. Ya, aku juga bersuara terutama apalagi di medsos gitu. Oke, sama kayak gue. Iya, aku juga bersuara dalam isu-isu tertentu gitu. Oh, Tapi oke. juga harus ada etikanya ya. Oh, benar-benar. menarik. Nah, kan tadi kalian tuh lebih suka bersuara berarti ya. Tapi gimana tanggapan kalian terhadap isu pelecehan seksual? Kan lagi marak banget nih ya, apalagi di lingkungan kampus. Apakah kalian lebih suka bersuara atau diam menanggapi kasus tersebut? Oke, untuk aku lebih cenderung bersuara ya teman-teman. Apalagi Oke. dengan bersuara kita tuh bisa mengencourage korban-korban lainnya. Dan orang-orang yang terkena pelecehan seksual itu juga dia itu membutuhkan support gitu loh. Support dari orang-orang sekitar. Dengan kita speak up juga, kita tuh bisa menghindari dari victim blaming, bahkan budaya-budaya tabu dan orang-orang yang menormalisasikan pelecehan seksual. Dan kita itu kan big no banget ya orang-orang seperti itu, kayak gitu. Oh, that's right. Dan dengan bisa ya, dan juga menciptakan collective voice juga. Nah, kan, dari orang collective lain. voice. Iya, bener. Bisa nyiptain collective voice dan mencegah untuk adanya victim blaming. Iya, Oke. Oh, dari Nay Naila gimana, Nay? Naila? Aku juga setuju banget kalau korban itu perlu speak up karena kalau diam itu justru akan menambah tekanan batin mereka. Nah, sekarang tuh lagi marak-maraknya kasus kekerasan seksual di kampus kan. Dan ketika korban itu berani mengungkapkan suaranya, banyak publik dan pihak kampus yang akhirnya turun tangan. Jadi terbantu juga. Oh iya, jadi ada Jadi jatuhnya tuh
speak up di media sosial tuh memang bisa membantu ya gitu. Oke, menarik. Nah, Hanaya gimana nih menurut Hanaya? Oke, kalau dari aku sendiri aku pro diam ya. Karena dari tadi ini kita ngomongin kekerasan seksual di ranah kampus. Jadi aku ada beberapa alasan. Yang pertama itu pasti it's not an easy thing to do buat speak Yes, up. Bener sih. that's Karena right. balik lagi ke poin yang Tasya berikan, kekerasan seksual itu datang dengan trauma dan luka yang mendalam. Kedua, if by any chance si pelaku sama korban ini satu kampus, pasti si korban dapat ancaman atau ya teguran gitu kan dari si pelaku bener sih, ini. relate Tapi ya. bukan cuma itu aja, kekerasan seksual ini kan apalagi di ranah kampus ya. Di Indonesia juga masih banyak nih victim blaming kayak yang tadi Tasya bilang, kayak kenapa sih lu mau aja, kenapa lu nggak say no, kenapa lu pakai baju kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat korban tuh jadi males. Enggak, tapi kan Coba. Tapi gimana, sebenarnya Naya? tuh aku setuju sih sama pendapat Naya, karena kita mungkin gampang ya untuk bilang kalau misalnya kenapa sih korban nggak speak up aja, tapi tanpa kita tahu kalau lingkungan mereka tuh ya yang nggak aman gitu. Oke, Naila jadi setuju ya? Aku mau tambahin juga, aku sempat research nih Tasya, bentar ya aku potong, maaf. Jadi data Komnas tahun lalu itu 80% korban tidak memilih untuk speak up karena alasan yang aku berikan tadi kayak gitu. Oke, tapi kan gini loh. Tapi kan kalau misalnya orang nggak speak up, korban itu kan akan tetap tertekan dengan tekanan batinnya, dan pelakunya juga tetap bebas dong ngapain aja. Dan kalau ngomongin soal budaya victim blaming, itu tuh kan gara-gara lingkungannya nggak kasih support Aku ngerti. dan nggak mendorong apa ya korban tuh untuk lebih speak up dan berani gitu loh. Dan menurut aku juga orang dengan data yang kamu sebut itu, diam itu tuh bukan berarti menjadi salah satu solusi gitu loh. Kayak gitu. Benar. Tapi kita juga perlu memikirkan dari korbannya, sisi korbannya. Mereka ini berani nggak sih, maksud aku kayak mereka ini siap nggak untuk speak up, karena kita sebagai masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk speak up, apalagi di ranah kampus ya, ini mahasiswa loh, kita tuh banyak konsekuensinya kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang ada di masyarakat kayak gitu. Oke, ini semakin Udah, terasa iya. awalnya rada-rada Agak-agak anget panas, ya. iya udah agak panas ini ya, karena dengan dua pandangan yang berbeda, dari mungkin Tasya lebih ke pro banget untuk speak up ya, dan mungkin Naya ada alasannya nih kenapa kita Lebih tuh harus memilih iya untuk diam gitu. iya. Nah, Tapi gini nih, kayaknya gue perlu ngundang satu narasumber keren lagi. waduh, ada narasumber lagi. Benar. Wow. Yang ini mungkin bisa jadi jawaban dari dilema-dilema kita nih guys. Kita harus diam atau bersuara. Langsung aja kali ya. Ini dia, Salviadi. Salah ya gue ya. Ilyasa Pribadi, mahasiswa ilmu komunikasi. Maaf salah ya. Baju kita nggak cukup. Oke, langsung aja Ilyas. Hai. Ini udah bawa gitar gini, mau gitar nih. Tak usahakan. Asik. Yang datang beneran Salviadi ini. Silakan duduk kalian. Oke, yes, boleh saya dulu dong sama sobat Nadi dan kenalin nama lo siapa? Halo semuanya teman-teman, nama aku Ilyasa Pribadi. Aku mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, right. Ilkom juga ya, Yas. Nah, kalau dari lo sendiri ya sebagai Ilkom juga, lo tuh yang lebih bersuara atau milih diam sih, Yas? Sebenarnya bersuara atau diam itu kan hak prerogatif masing-masing orang ya. Seseorang punya free will akan suaranya gitu. Jadi balik lagi sih itu dari orangnya masing-masing menurut gua. Bener sih. Oke. Nah, tapi kalau misalnya lu nanggepin kasus pelecehan seksual, menurut lu is it better to speak up atau to be silent? Berat nih. Berat. Oke, aku jabarin dulu ya dari yang paling awal, dari kata diam mungkin ya. Mungkin diam itu bukan selalu tertuju pada setuju atau pasrah gitu. Mungkin diam itu kadang bisa sebagai acuan buat self defense untuk korban gitu. Oke, self defense. Tapi apakah bersuara itu penting? Nah, Menurut aku bersuara itu juga penting. Nah, Tapi kalau dipikir orang-orang yang ngalamin korban pelecehan seksual ini punya kekuatan yang sama nggak seperti kita untuk bersuara gitu. oh, that's right. ini dia kuncinya ya. Diam itu penting juga, tapi speak up tuh juga penting. Betul Tapi banget. balik lagi, lihat dulu
Nggak semua power. nggak semua orang punya power yang sama untuk Iya, bersuara. Oke, menarik sih. Sebenarnya pandangan Ilyas ini bisa menjadi jawaban mungkin ya untuk kalian bertiga. Dan untuk kita semua yang dilema ya. Nah, ini kan udah mulai dingin nih ya. Wah. Kira-kira mau dibikin lebih dingin lagi nggak nih? Boleh. Seru ya Oke. dikit-dikit. Aku ada game seru. Nah, Jeng. wih ada bendera-bendera gini nih. Nah, jadi kita mau main game namanya itu Yay or Nay. Jadi kalau misalnya kalian setuju sama pertanyaan kita, kalian acungkan bendera warna pink. Kalau kalian nay atau tidak setuju, acungkan bendera warna biru. Oke? Oke. Aman ya. Oke, langsung aja. Satu orang satu ya. Jangan di semuanya. Ya, jangan maruk guys. Nah, teman-teman, ini tuh kita ada pertanyaan juga dari teman-teman di sosmed kita. Langsung aja ini nanti kalian jawab pas gue tanya kalian yay atau nay, langsung angkat aja benderanya. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Deng deng. Kak, gimana kalau dalam situasi kekerasan seksual terus kita speak up tapi ternyata kita malah dicecer netizen? Aduh, Waduh. berat nih. Gimana tuh? Apa kita tetap perlu speak up di situasi seperti itu? Apakah kita perlu tetap speak up di situasi seperti itu? Yay or nay? Silakan 1 2 3. Oke. Oke, Ada yang pink. Tapi ini kenapa Iya, nih? kenapa nih? Ngibas-ngibasin Kenapa nih bendera. Syah, kamu Syah? Untuk itu soal tadi yang kamu bilang mungkin bener ya kalau ada budaya victim blaming, tapi dengan budaya victim blaming itu kita sebagai orang-orang lingkungan tersebut jangan dong untuk menjustifikasi korbannya kayak gitu. Dan justru kita juga mendorong dong mensupport korbannya dengan trauma-trauma yang ia miliki gitu sih. Tapi emang bener ya untuk speak up itu memang ada resikonya kayak gitu. Oke, wah menarik nih. Menarik sih, iya. Iya, nah oke langsung aja kali ya ke pertanyaan Boleh. kedua. Gue penasaran nih soalnya. Oke Kak, Hmm. aku udah speak up dan orang udah tahu siapa pelakunya. Tapi karena belum ada bukti yang kuat, nggak ada tindakan lanjut nih bagi si pelaku. Dan aku jadi nggak nyaman karena aku masih harus ketemu dia di kampus. Aduh, berat nih. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah aku udah bener terkait tindakan speak up aku? Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Bener gak sih dia ini speak up? 3, 2, 1. Oke. Oke. Ini beda sendiri nih. Iya, Nay beda sendiri, Nay. Kenapa, Why? Nay? Karena menurut aku nggak ada yang memaksa kamu untuk speak up kecuali emang dari diri sendiri yang mau untuk speak up gitu. Jadi tergantung juga dengan ruang amannya juga. Nah, ruang aman. Balik lagi ya tadi kata Tasya, Elena Betul, juga ya. Kita safe tuh space ya. iya, safe space, perlu ruang aman memang. Oke, menarik sih jawaban-jawaban kalian gitu. Jadi saling sharing perspektif ya. Sebenarnya pada dasarnya berarti speak up atau nggak speak up itu situasional ya. Situasional. Kita harus melihat lagi situasi dan kondisi gimana, dan benar apa yang tadi dibilang sama Tasya, kita harus tahu apakah ada safe space atau tidak. Dan memang sebenarnya yang salah nih selain si pelakunya, ada lagi yang salah, yaitu Sistemnya. kita. Betul banget. Iya, ini yang di-highlight ya dari tadi ya. Kalau ada budaya victim blaming ini yang jadi salah nih, bad habit banget nih ya. Jadi selain pelakunya yang sistemnya ini yang harus kita Harus ubah. dibenerin lah mindset orang Indonesia. Iya, setuju. Nah, bagi kalian mungkin yang juga merasa takut untuk speak up, it's okay karena di sini kita sudah ada layanan-layanan yang bisa kalian hubungi. Iya. Langsung aja, and remember that you're not alone. Jadi kalau kalian butuh perlindungan, kalian bisa langsung aja speak up ke layanan-layanan yang memang yang memampuni dan melindungi. Betul gitu. banget. Oke. Jadi, Terima kasih Terima banyak, kasih banyak. atas jawabannya yang sangat sensasional. Iya, seru banget Iya, ngobrol tepuk tepuk tangan tangan dulu kali ya. Oke. Oke. Kayak gitu. Kita usir aja Iya, kali ya. langsung aja deh pergi. Iya. Bercanda. Jangan dibawa itu bendera ya. Bendera kita itu. Properti. Kita bisa kok. Kita di sini mau gacoan soalnya, jangan pergi dulu ya.